Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffy DK. Oke, seperti biasanya kita akan melanjutkan mengenai pembahasan Ultra Civilization ketiga, The Destiny Cloud. Dan seperti yang kita ketahui, untuk episode kali ini kita diperlihatkan mengenai munculnya sosok Otome Renga ya, dengan menyatukan seluruh kekuatan New Generation Hero Phase 1 dari Ginga sampai timnya si Taiga ya. Dan benar saja, secara singkat sih, si Gua Spectre ini langsung dikalahkan oleh si Otome Renga ya, dan sempat memunculkan cloningan si Ellen Bartan yang versi lain, namun padanya dikalahkan oleh Otome Z juga. Tapi jujur pas pertengahan Renga melawan Gua Spectre dan Z melawan Pak Ellen Bartan yang bermata merah itu, di scan lainnya itu kita diperlihatkan mengenai si Tartarus itu yang sudah mendapatkan tujuan tujuan mendapatkan Giga Battleizer. Dan sebenarnya nggak cuma itu aja, soalnya setelah dia pulang dari tempat pertarungan tersebut, di sini kita diperlihatkan mengenai ada item lainnya selain Giga Battleizer, yaitu Trigger Eye. Lah, yang menjadi pertanyaan adalah, itu bagaimana Tartarus itu mendapatkan Trigger Eye dan sejak kapan dia mendapatkannya gitu. Dan sebenarnya nggak cuma Tartarus aja di tempat penyimpanan item yang ia dapatkan lah. Soalnya di situ sudah ada Bale dan juga Trigger yang secara diam-diam menyelinap tempat Tartarus itu berada. Tapi gak tahu nih tujuan si Tartarus itu menyimpan Giga Battleizer dan juga Trigger Eye untuk apa? Apakah untuk power up item untuk si Bea dan Trigger? Soalnya yang kita ketahui juga kalau Bea dan Trigger kan yang kita ketahui itu dengan wujud yang agak sangat dikit ya, yang kita kenali lah. Seperti Bea yang tubuhnya berwarna hitam merah sepenuhnya itu, seperti pada umumnya sebut saja gitu. Begitu juga dengan Trigger yang dengan sosok wujudnya itu yang disertai topeng sekaligus. Nah, itu yang kita kenali ya antara Bea dan Trigger yang sempat kita ketahui sebelumnya, sebelum kejadiannya satu ini. Oke, singkatnya setelah kekalahan Gua Spectre, di sini Grigio ingin menyelamatkan Gina dari kematiannya. Namun sayangnya si Gina ini merasa tidak bisa, kayak it don't make it, gak bakalan sempet untuk penyembuhan karena dia tahu ajalnya itu bakalan dijemput dari situnya. Dan pada akhirnya si Gina itu langsung menghilang di tempat itu alias tewas. Dan Grigio pun dia melihat Gina yang sudah kehilangan nyawanya pun harus menjadi lebih kuat lagi agar tidak mengalami nasib yang sama seperti si Gina itulah. Intinya sih dia ingin lebih kuat untuk mengenang si Gina, untuk mengakhiri penderitaannya sebagai kakak beradik. Dan setelah pertarungan tersebut, di sini sempat memunculkan Bea dan juga Trigger ya, yang mengincar Jid dan juga Taiga. Di sini jujur gue kira bakalan menculik Jid dan Taiga ya. Ternyata mereka hanya sekedar mengetes kemampuan aja gitu antara si Jid dan juga Taiga yang pernah mengalahkan mereka pada masa yang akan mendatang itu tuh, yang dikasih tahu oleh si Tartarus ya. Namun di sini gak cuma menemui Jid dan juga Taiga, ini si Bea early style ya, pas diserang oleh si Z Data Lifeflow. Si Bea sempat merebut Bea dari tangannya si Z, yang akhirnya si Bea itu kayak mau aja ya, karena si Bea ini bukan, intinya sih si Bea ini merasa, wah, apakah kau adalah dia? Kau ada aku. Ya, emang sosok yang persis banget sih. Ya wajar aja kalau Bea itu mau banget ya, apalagi dengan
si Bea yang merupakan gen seperti gen dirinya sendiri gitu, yang menggunakan senjatanya sendiri kah? Aduh, agak rumit sih untuk menjelaskan, tapi teman-teman semuanya ngerti apa yang aku katakan ya. Dan balik ke scan lain, di sini si Regulus ini sudah siuman ya, berkat penyembuhan dari si Julian. Namun kalau timernya masih berkedip ya, entah kenapa. Sepertinya si Yuya ini hanya ingin Regulus siuman terlebih dahulu ya, agar tidak terjadi apa-apa sama Regulus. Dan itu pun sempat membuat Diavolo masuk ke dalam tahanan tersebut. Yang dimana di sini diperlihatkan mengenai Regulus itu yang sangat kesel banget sama si Diavolo mengenai kejadian masa lalunya yang masih belum dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan si Diavolo pun juga mengucapkan pada dia untuk menyerahkan semua kekuatan Cosmo kepadanya gitu. Kemudian di scan lain si Talos pun mengirim si Titan ke planet Babel, yang dimana Ultraman Noah itu tertidur. Dan benar saja ya mengenai rumor tersebut, tapi masih belum pasti apakah Noah itu benar-benar muncul untuk menghadapi para The Absolutian dan membantu Pak Ultra. Ya saat ini masih belum dikonfirmasi ya kalau Noah itu benar muncul, atau mungkin next Ultra Galactic Fight di season untuk tahun depannya nanti. Awalnya sih si Titan ingin segera menghadapi si Ultraman Noah ya, namun dihadang oleh tim USA, yaitu Scott, Chang, dan juga Beth yang datang menghentikan si Titan dari ambisi untuk gak tahu mengalahkan si Noah atau bukan. Yang pasti tujuan mereka itu agar Noah itu tidak muncul untuk membantu Pak Ultra demi mengalahkan pada Absolutian. Dan ceritanya pun bersambung dengan trio USA itu beraksi untuk next episode. Baiklah, demikianlah ringkasan Ultra Galactic Fight episode 4 untuk season 3 kali ini ya. Dan untuk next episode kita akan nantikan mengenai beraksinya trio USA, yaitu Scott, Chan, dan juga Beth untuk menghentikan ambisinya si Absolute Titan. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini poin pentingnya cukup sampai di sini terlebih dahulu ya, dan kita akan nantikan episode terupdate untuk Jumat depan nanti. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih sudah tiba. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share ini. Nah, untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/cmk. Dan apabila ada kesalahan kekurangan, apa yang mau ngucapin pada teman-teman itu terputus-putus, mohon dimakan selesainya, karena gua bukan makhluk yang sebenar, dan yang sebabnya itu hanya seperti cerita Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.